diajak untuk melakukan puasa. Seperti tersebut di dalam surat Al-Baqarah 183 yang sering kali kita dengar di setiap bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ada bahwa puasa sudah menjadi sebuah tradisi dalam peradaban manusia dari masa lampau. Bahkan konon sejak Nabi Adam, tradisi melakukan puasa sudah dilakukan oleh manusia. Demikian pula di masa Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Artinya tradisi puasa ini tidak lepas dari bagaimana manusia mengelola diri dan lahir dan batinnya. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Tetapi itulah beragam cita-cita, beragam tujuan, beragam arah dikehendaki untuk supaya tercapai, seringkali menggunakan fasilitas atau sarana ritus atau ritual puasa ini. Seperti saya katakan tadi bahwa tujuan manusia dalam menjalani kehidupannya ada yang bertujuan dalam arti material, ada yang bertujuan dalam arti eksistensial, ada yang bertujuan secara rohani. Ada yang ingin sukses di dalam karirnya, ada yang ingin keselamatannya, ada yang ingin kesejahteraannya, tapi ada juga yang ingin dekat dengan Tuhannya, supaya dia bisa kembali kepada yang dicintainya, yaitu Sang Penciptanya. Kenapa bisa beda-beda? Ya karena tingkat kesadaran manusia dalam kehidupannya juga beda-beda. Perbedaan itu tidak bisa dipaksakan. Tetapi Al-Quran sendiri sudah memberikan tuntunan sebuah arah, sebuah tujuan, sebuah guide, sebagaimana sudah dilakukan oleh para pendahulu, bahwa puasa diarahkan agar kita bisa menjadi manusia yang bertakwa. Takwa, seperti kita tahu, secara sederhananya dipahami sebagai sebuah sikap yang dinyatakan dengan ucapan dan tindakan, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Artinya, di sini puasa mengajak kita kepada sebuah batas-batas ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan manusia itu sendiri. Kalau kita melampaui batas, nah di sanalah terjadi kerusakan baik pada diri manusia maupun pada lingkungan. Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi manusia, ada batas-batas, ada ukuran-ukuran alamiah yang selalu tumbuh berkembang sesuai dengan keadaannya. Dan kondisi-kondisi alamiah itulah yang kita pahami sebagai fitrahnya. Maka kehendak, keinginan, hasrat, nafsu dalam tiap pertumbuhan dan perkembangan manusia maupun apa yang ada di dalam pikiran manusia, ada dalam hati manusia, berbeda-beda dalam setiap pertumbuhan dan perkembangannya. Dan kita tahu hal ini tidak terlepas dari kondisi pertumbuhan lahir dan batin manusia. Seperti kita tahu bahwa yang pertama muncul dalam diri manusia yang jelas ketika seorang bayi yang nantinya akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, akhirnya menjadi tua, secara lahiriah sudah jelas kita bisa melihat bagaimana realitas itu tumbuh berkembang secara fitrahnya dalam bentuk fisiknya. Tapi yang berbeda adalah fitrahnya dalam bentuk batinnya. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata, bagi anak-anak yang pertama kali berkembang bukan akalnya, bukan kebijaksanaannya, bukan pemahamannya tentang esensi-esensi kehidupan, tapi pertama kali yang berkembang adalah nafsunya.
Maka wajar kalau kita melihat bahwa anak-anak selalu dipenuhi dengan hasrat-hasrat kehidupan yang bersifat diwarnai oleh dorongan-dorongan, keinginan-keinginan yang berakar dari nafsu. Karena memang secara alamiahnya nafsu itulah yang pertama kali muncul dalam kesadaran batin seorang anak. Nah, ciri dari nafsu selalu mengikuti apa yang menjadi nalurinya, yaitu ingin yang gampang, ingin yang mudah, ingin yang enak, ingin yang menyenangkan, tidak mau hal yang susah, tidak mau hal yang buruk, tidak mau hal yang menyedihkan. Maka wajar kalau anak-anak sukanya hal yang bersifat main-main. Karena permainan itu selalu mengajak kepada yang senang-senang. Gitu. Dan maunya yang gampang-gampang, diajak susah sedikit nggak mau. Inilah, maka dalam pendidikan, dorongan-dorongan nafsu yang sebenarnya adalah realita atau sifat dari hewani manusia. Ini dalam kehidupan kita cara mengelolanya, kita sering dengar dengan istilah reward and punishment. Dengan penghargaan, satu sisi apabila melakukan kebaikan, atau dengan hukuman apabila melakukan keburukan. Ini pendidikan nafsu yang paling jelas yang sering kita bisa saksikan dalam ketika kita melihat bagaimana seorang menjinakkan binatang-binatang liar. Mungkin kalau kita semua pernah saksikan bagaimana seekor lumba-lumba bisa melakukan sebuah atraksi yang menarik, kemudian pawangnya selalu memberi hadiah apabila si lumba-lumba itu sudah melakukan perintah sesuai dengan kehendaknya. Demikian pula ketika kuda ini atau binatang itu masih liar, kadang harus dikekang, kadang harus dicambuk, kadang harus diarahkan, gitu, sampai dia turun, tunduk dan patuh. Nah, sistem pendidikan yang berbasis naluriah seringkali memang mengarahkan agar tunduk patuh itu menggunakan pola reward and punishment lewat penghargaan dan hukuman. Kalau orang melakukan hukuman saja tanpa ada penghargaan ketika melakukan kebaikan, orang nggak bisa membedakan. Maka anak-anak itu nggak bisa mengerti mana benar, mana salah. Taunya mana enak, mana nggak enak, mana senang, mana nggak senang. Nah, untuk mengetahui bahwa apa yang disenangi itu belum tentu benar, apa yang dinyatakan enak, yang dia rasakan enak itu belum tentu baik, itu butuh kejelasan. Nah, orang-orang dewasa dengan pemahamannya yang sudah lebih kuat, penalarannya, mereka kadang sudah tahu bahwa kadang yang benar itu pahit, tidak enak. Dan kadang kebenaran pun juga tidak mudah untuk mendapatkannya atau melakukannya. Tapi yang salah itu demikian mudah, demikian enak. Nah, kalau orang yang berjiwa anak-anak tidak diberi kejelasan bahwa yang salah itu belum tentu, yang enak itu belum tentu benar, sedang yang tidak enak itu belum tentu salah, mereka akan bingung, mereka nggak bisa memahami kebenaran. Nah, untuk itulah maka dalam proses pendidikan dalam tingkatan anak-anak ini kita perlu perjelas sikap. Ketika mereka berlaku benar dan berlaku baik, ya kita hargai, kita apresiasi. Nah, ketika mereka berlaku salah, kita harus perjelas sikap bahwa ini salah. Ini ada ancaman, ada hukuman agar dia tidak melakukan. Ya. Nah, ini sistem pendidikan naluriah sering dilakukan dengan pola seperti itu. Maka wajar berikutnya di dalam bagian-bagian tertentu pendidikan di dalam agama kita mengenal adanya dosa dan pahala. Yang berikutnya kita mengenal adanya hadiah dan ancaman, yaitu berupa surga dan neraka. Karena apa? Di dalam diri manusia ada faktor yang bersifat seperti naluriah hewan itu, yang tidak mengerti benar salah, tapi taunya pengennya yang enak-enak saja, yang gampang-gampang saja.
yang nyaman-nyaman saja, tidak mengenal kebenaran. Nah, ketika manusia sudah mulai tumbuh akalnya, yang kita sering dengan istilahnya akil balik, di situ mulai tumbuh pemahaman, tumbuh pengertian, dan tahu membedakan benar dan salah. Oleh karena itu, hukum berlaku bagi orang yang sudah sadar akan kenyataan benar dan salah, atau sudah akil balik. Yaitu di titik itulah kita mulai masuk pada pemahaman pendidikan akliyah. Di dalam pendidikan akliyah ini kita bisa melihat bahwa dengan akal kita bisa memilah, kita bisa memilih, dan bisa mencermati, menyaksikan segala sesuatunya, menganalisanya, membandingkannya, sampai akhirnya kita tahu bagaimana sebuah kebenaran itu kadang mengambil bentuk-bentuk yang beragam.